Halo pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentu saja sedang berbahagia, berkumpul bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta yang ada di rumah. Senang sekali saya Agni Saraswati pemirsa hadir pada kesempatan kali ini menjumpai Anda di program Dialog Khusus DPRD Kota Madiun Menyapa. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan menyimak selama kurang lebih 1 jam bersama Ketua DPRD Kota Madiun, Bapak Andi Raya Bagus Miko Saputra, tentang bagaimana refleksi kinerja DPRD Kota Madiun sepanjang tahun 2023 dan juga optimisme menyambut tahun 2024. Sudah hadir bersama saya pada kesempatan kali ini, saya sapa terlebih dahulu mungkin ya. Bapak Andi, bagaimana kabarnya? Kabarnya cukup baik. Cukup baik. Ini kalau cukup baik, apakah ada kabar buruk Bapak atau bagaimana? Cukup baik. Cukup Cuman baik. Kita tetap harus lembah manah ya. Jadi Betul. bicaranya cukup baik. Kalau Betul. bicara baik banget kan aneh juga. Nah, alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehatnya sehat. Iya. Ini perjalanan kita sudah akan mengakhiri tahun 2023 ya Pak ya. Iya. Sudah akan berakhir begitu ya. Di tahun 2023 ini. Mungkin bisa langsung saja saya tanya begitu Pak. Iya. Bagaimana kemudian perjalanan capaian kinerja di 2023? Silahkan Bapak. Iya. Jadi alhamdulillah di 2023 DPRD Kota Madiun setelah menyelesaikan hampir 100% seluruh rencana kerjanya. Oke. Dan yang menjadi tugas utama DPRD di 3 fungsi kita, penganggaran, legislasi, dan pengawasan, semua terlaksana dengan baik. Iya. Sesuai dengan hari ini pun tadi, kita juga menyelesaikan paripurna penyampaian laporan kinerja akhir tahun, dan Betul. 91,sekian% rencana kerja kita terselesaikan. 91%. 91%. Wah, padahal ini tinggal sedikit lagi. Iya. Wah, luar biasa. Artinya bisa dikatakan dari 100% itu sudah 91 itu kan sudah sangat bagus ya Pak Iya, ya berarti jadi, ya. menurut kita di atas 85% atau di atas 80% itu sudah capaian yang cukup baik. Betul. Karena melihat mendekati tahun politik ini cukup berat bagi kami yang lembaga politik. Mungkin bicara mengenai apa yang menjadi kinerja kami yang tuntutannya cukup berat juga. Takut kami adalah waktunya akhirnya terbagi-bagi, tapi alhamdulillah tidak, ternyata dengan target 91% itu menurut kami tadi yang dilaporkan oleh Sekretariat DPRD itu merupakan kebanggaan bagi kami. Itu sudah capaian yang terbaik untuk di tahun ini ya Pak ya. Iya. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 mungkin Pak, atau mungkin 2021 di masa-masa pandemi pada saat itu ya Pak. Jika dibandingkan bagaimana menurut Pak Andi sendiri? Pada saat pandemi pun capaian kinerja kita cukup baik. Karena juga pada saat itu karena kita punya renja yang memang harus kita selesaikan. Terutama kalau DPRD yang bisa diukur secara langsung kinerjanya adalah penyusunan perda ya. Betul. Dari sisi legislasinya. Dan itu dari tahun ke tahun selama periode 2019-2024 ini nanti kami tidak pernah menyisakan satu perda pun yang menjadi PR di tahun berikutnya. Dan itu menjadi tolak ukur kami bahwa keberhasilan kita yang bisa diukur secara poin adalah penyelesaian perda. Betul. Kalau dari sisi pengawasan atau mungkin penganggaran yang merupakan kewajiban kami itu sangat subjektif ya kalau penilaiannya, karena memang itu harus kita lakukan. Tapi kalau pengawasan juga berkaitan dengan pembangunan yang ada di Kota Madiun ya kita lihat hasilnya seperti sekarang ini. Iya, yang sudah terlihat saat ini begitu termasuk ya Pak. juga daripada buah pemikiran antara eksekutif dengan legislatif dan pengawasan yang ketat juga dari teman-teman legislatif. Betul sekali. Karena kenapa mungkin kok fokusnya di perda ya, karena perda ini yang menyentuh langsung ke masyarakat. Betul, Kan begitu betul, ya Pak ya. Nah, jika selama 4 tahun masa jabatan DPRD dari 2019-2024 ini menuju tahun akhir ya berarti ya Pak ya. Ini kan sudah ada puluhan produk hukum yang sudah disahkan menjadi peraturan daerah. Kemudian bagaimana langkah DPRD dalam memastikan produk hukum ini sudah sesuai atau mungkin sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan itu sendiri? Iya, untuk penyusunan perda setiap tahunnya kita susun dalam Propemperda namanya ya, Program Pembentukan Peraturan Daerah, dan kita rencanakan sesuai dengan mungkin aturan yang lebih tinggi. Bila pusat mengamanatkan undang-undang apa yang harus ada turunannya sampai dengan tingkat perda, kita harus buat itu. Betul. Dan mungkin dari sisi inisiatif kita lihat lokal wisdomnya, muatan lokalnya seperti apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Madiun, dan itu yang menjadikan kita
mungkin buah pemikiran kami teman-teman DPRD untuk menelurkan perda-perda yang sifatnya inisiatif saja. Kalau yang dari eksekutif saya kira semuanya hampir amanat dari pusat. Jadi undang-undangnya seperti apa, kita buat turunannya sampai tingkat perda maupun peraturan kepala daerahnya. Artinya dari indikator pembuatan perda itu sendiri adalah melihat bagaimana aturan dari pusat dan membuat turunannya itu tadi ya Pak ya? Kita lebih banyak melakukan penyesuaian karena kita sendiri tidak mau mengekang masyarakat kita terlalu ketat. Takutnya nanti kita sendiri menjadi bumerangan gitu. Nah betul. Ya. Berarti bisa dikatakan apakah di 2023 ini seluruh produk hukum yang sudah disahkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Insya Allah sesuai karena mungkin dengan era yang semakin berkembang begitu ya seperti Pak. Ini juga kita sesuaikan juga dengan perda-perda yang akan kita buat sekarang ini maupun yang akan nantinya. Oke, karena masih ada 1 tahun ini, Wak. Iya. Masih ada PR berarti ya Pak untuk tahun yang akan datang begitu. Berarti bisa dikatakan juga bahwa capaian di 2023 sangat memuaskan Bapak? Sangat memuaskan. Kira-kira apakah di akhir tahun nanti 2023 ini bisa selesai semuanya 100%? Secara perda kita tidak punya PR, cuman secara penyelesaian atau penetapan memang belum selesai karena memang semua bola sudah kita lempar ke provinsi maupun ke Kanwil. Jadi di sisi kita pekerjaan selesai, tergantung dari sisi provinsi maupun kantor wilayah Kumhamnya yang belum selesai. Baik, nah ini mungkin kan selain perda ya Pak ya, kemudian bagaimana jenengan melihat kinerja dari anggota Dewan menjalankan fungsi pengawasannya ini sendiri? Iya, jadi dari sisi fungsi pengawasan di masing-masing komisi sudah melakukan tugasnya dengan baik. Komisi 1 dengan mitranya yang cukup banyak, komisi 2 juga dengan mitranya, komisi 3 juga dengan mitranya, dan masing-masing sudah mempunyai renja masing-masing di komisi rencana kerja. Komisi 1 yang paling sering melaksanakan rapat-rapat di internal kantor dari sisi pengawasan. Komisi 2 juga banyak melakukan sidak lapangan, khususnya malah komisi 3 dari sisi pembangunan yang cukup sering juga turun ke lapangan, baik inspeksi mendadak maupun yang berkabar kan gitu. Iya, yang lebih sering kita malah berkabar karena kita tidak ingin apa yang menjadi tugas kami ini seakan-akan menjebak masyarakat atau mungkin pelaku usaha konstruksi. Kok kenapa-napa tahu-tahu kok didatengin, apakah ada masalah. Kita tidak ingin seperti itu. Kita pengennya ini pemerintah ini bekerja sama dengan baik dengan pelaku konstruksi dan harapannya pekerjaannya juga selesai dengan baik seperti itu. Betul ya, artinya pendekatannya itu harus yang humanis begitu ya Pak karena ya. Sudah tidak musim lah, kita keras-keras itu sudah tidak musim. Iya, justru kayaknya yang lebih membekas ya dengan humanis itu sendiri ya Pak ya. Iya, malah itu karena pelaku konstruksi pun merasa dibutuhkan, juga merasa dihormati, juga karya beliau sebagai pelaku konstruksi ini juga kita apresiasi karena juga ini keahlian yang memang harus kita ajak terus bekerja sama dengan pemerintah seperti itu. Iya, terutama demi pembangunan kota betul, kan Pak. Betul. Muaranya tetap ke sana. Iya, karena yang bisa kita lihat ya monumen itu tadi. Iya betul. Pembangunan itu tadi yang paling terlihat di masyarakat ya itu gitu. Kalau pembangunan tidak terlihat ya pasti masyarakat akan bertanya-tanya duitnya kemana kan. Nah maka dari itu untuk itu ada komunikasi yang baik itu tadi bersama dengan konstruksi dan pihak-pihak lain. Nah, ini kan pas jika berbicara capaian tadi sudah bagus sekali. Apakah ada benang merah yang mungkin menjadi hambatan begitu Bapak yang sejauh 2023 ini menjadi penghalang jalannya fungsi dari DPRD sendiri? Sebetulnya dari sisi kinerja kita, hambatan yang secara langsung tidak ada. Mungkin berkaitan dengan kurangnya waktu yang kita miliki, mungkin berkaitan dengan apa yang menjadi rencana kerja kita. Kadang-kadang mungkin di dalam proses pembahasan ini mungkin bisa memakan waktu berhari-hari yang di luar ekspektasi kita mungkin. Kita merencanakan hanya 2 hari, ternyata bisa butuh 1 minggu kan gitu. Iya. Bukan apa-apa karena memang khususnya perda, karena perda yang kita buat ini kita tidak ingin asal dok aja bahasanya kan gitu. Asal Kita disahkan pengen saja. Iya, kita pengennya betul-betul perda itu mengena ke masyarakat dan tidak terlalu mengekang masyarakat dan pengennya juga bermanfaat bagi masyarakat. Poinnya di situ. Iya, poinnya. Meskipun ada hambatan yang tidak langsung terkena di DPRD, tapi insya Allah akan lebih mudah dinikmati masyarakat nanti untuk perdanya setelah disahkan seperti itu ya Pak ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Bapak Andi ya. Jadi untuk pemirsa ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus DPRD Kota Madiun Menyapa.